Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang ingin bertarung dengan buronan galaksi. Di sana mempersiapkan dirinya untuk melawan buronan galaksi. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Buronan galaksi langsung berkata, "Tak kusangka kamu bisa mengumpulkan 9 senjata kaisar ini ya." Buronan galaksi berpikir, "Aku baru saja mencapai tahap Emperor Sovereign. Bukan pilihan yang cerdas untuk bertarung dengan 9 senjata kaisar. Sudahlah, terus bertarung dengannya juga tidak ada gunanya. Aku harus menyimpan tenaga untuk membuka pintu itu." Pada akhirnya buronan galaksi itu kabur meninggalkan Lin Yue. "Setelah aku membuka pintu ini, aku akan datang menemuimu lagi." Lin Yue pun berkata pada yang lainnya, "Hei Li Jun, Niba, Luo Ziochen, Yan Kai, dan Bai Zue Chen, kalian kemarilah cepat." "Ya baiklah." Terus Lin Yue berkata lagi, "Kalian dengan gerakan secepatnya membawa semua orang dan sumber daya yang ada di planet ini masuk ke dalam cermin ya." Zhao Meme pun bertanya, "Semua orang dan sumber daya, memangnya kenapa dan ada apa?" "Ya, karena kalau pintu itu terbuka, maka semua orang di dunia ini akan mati." Lin Yue juga berkata, "Jadi masa depan planet ini berada di tangan kalian sekarang." "Ah, baiklah, kamu juga lebih berhati-hati ya," kata Zhao Meme. Terlihat Zhao Chen, Yan Kei, dan juga Niba. Zhao Chen berkata, "Sekte Kekaisaran Asura, Sekte Kekaisaran Dong serahkan padaku." Yan Kei berkata, "Sekte Kekaisaran Pedang, Sekte Kekaisaran Batin serahkan padaku." Niba berkata, "Sekte Hantu serahkan saja padaku." Pangeran pertama juga berkata, "Sekte Kekaisaran Kecapi dan Sekte Kekaisaran Langit serahkan pada aku dan Ziniin." Meme pun berkata, "Ya baiklah, ayo bertindak, jangan membuang-buang waktu lagi." Baik. Diperlihatkan Lin Yue datang ke formasi teleportasi galaksi. Di sana ia berpikir, urutan 1 peringkat hitam ini lambat sekali ya. Dan Lin Yue melihat gerbang dari galaksi. Tidak peduli kapan saja melihat gerbang galaksi ini, pasti akan membuat hati merinding. Gerbang galaksi, formasi penyegelan 9 kaisar. Lin Yue pun berkata, "Aku sudah menunggu sangat lama, akhirnya sampai di sini. Namun buronan galaksi itu juga ada di sana." "Mustahil, kenapa kamu begitu cepat sampai di sini?" Lin Yue pun menjawab, "Tentu saja aku memiliki caraku sendiri. Selain itu, kalau kamu ingin membuka gerbang ini, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu." "Sial, dasar manusia lemah, kamu masih ingin menghadangku ya?" Pada akhirnya Lin Yue memanggil 9 senjata kaisar, semuanya berkumpul. "Hanya seorang tahap Emperor Sovereign saja kamu menganggap dirimu sudah paling hebat di galaksi ini." Dan menyatukan semua senjata kaisar. 9 senjata kaisar itu menyatu. Penyatuan senjata kaisar dan menjadi tombak 9 kaisar. "Ayo, kita mulai." Terlihat buron galaksi itu kesal. Memang kenapa kalau penyatuan senjata kaisar dengan kekuatanmu sekarang ini paling hanya mampu mengeluarkan 10% kekuatannya saja. Lin Yue pun dilempar teknik oleh buronan galaksi itu. Namun dengan kekuatan Lin Yue yang sekarang, ia hanya berpikir, "Aku memang tidak berencana beradu kasar denganmu," dan menghajar serangan buronan galaksi di sana dengan mudah. Hanya begitu saja dan serangannya pun lenyap. Lin Yue berkata lagi, "Kamu yang baru meningkat ke tahap Emperor Sovereign ternyata hanya memiliki kekuatan seperti ini saja ya." Marahlah buronan galaksi dan sekarang memakai rantai. "Kamu sombong sekali. Rasakan serangan rantai langit iblisku." Namun dengan tombak 9 kaisar itu, dengan mudahnya rantai itu pun putus. "Masih kurang, selalu segini doang." Terlihat buronan galaksi di sana mulai ketakutan. "Aku sudah mempersiapkannya 10.000 tahun, barulah sampai di langkah seperti ini. Tidak ada orang yang bisa menghentikanku." Ia langsung memunculkan raga sejati miliknya. Kekuatan jalan langit, penghancuran laksa makhluk,
Kamu termasuk beruntung ya, bisa mati dalam serangan mematikanku. Lin Yue pun berpikir, sudah saatnya. Hei Yu, kemarilah. Terlihat di planet kekaisaran, pulau terbang. Keluarlah di dalam gua itu asap hitam. Ternyata adalah bulu. Bulu itu ternyata selama ini bernama Yu. Bulu itu berkata, hei, tak kusangka kamu sudah mencapai tahap Emperor King, juga memiliki kekuatan alam tingkat 3. Kamu benar-benar hebat sekali. Lin Yue menjawab, hei Yu, aku memerlukan kekuatanmu. Bulu itu yang bernama Yu menjawab, sudahlah, aku akan meminjamkan kekuatanku padamu. Dan wujud Lin Yue berubah memakai sayap dan matanya menghitam. Akhirnya aku bisa mengendalikanmu dengan sempurna sekarang. Yu, si bulu itu berkata, kamu memiliki begitu banyak serangan simpanan, masa masih memerlukan bantuanku untuk menghadapi seorang tahap Emperor Sovereign tingkat 1 yang begini doang? Lin Yue pun menjawab, tenang, aku memanggilmu ke sini bukan hanya untuk menghadapinya. Ada yang lebih kuat menunggumu di balik gerbang itu nanti. Diperlihatkan buronan galaksi di sana marah, raga sejatinya memukul Lin Yue. Mati sana. Lin Yue pun bersiap-siap. Hei Yu, sudah waktunya bertindak kita. Dan mengeluarkan aura hitam yang sangat kuat. Sampai-sampai kagetlah buronan galaksi. Auranya mendadak menjadi lebih kuat dariku. Gawat ini. Buronan galaksi pun melemparkan rantainya lagi. Tidak. Lin Yue yang melihat hal itu berkata pada buronan galaksi, kamu sudah pernah menggunakan jurus ini, tidak ada gunanya lagi. Dengan mudahnya Lin Yue menghancurkan rantai itu sekali lagi. Buronan galaksi kabur. Aku berusaha payah mencapai tahap Emperor Sovereign. Sekarang Master Penjaga sudah meninggal. Tidak ada orang yang bisa mengurungku di galaksi ini lagi. Dia kabur terbirit-birit ke gerbang itu. Aku pasti akan membuka gerbang sialan ini. Yu, si buluh itu pun bertanya, kamu beneran membiarkan dia pergi? Lin Yue menjawab, ya, Xiao Meme dan lainnya sudah tiba di sini. Tidak perlu mengulur waktu lagi, biarkan saja dia pergi dulu. Lalu terlihat Xiao Meme dan yang lainnya sudah berkumpul dan ingin keluar dari galaksi ini. Xiao Meme pun berkata, Lin Yue, selain Kaisar Langit Jiu dan ketua sekte kekaisaran batin yang meninggal, semua ketua sekte kekaisaran sudah datang ke sini. Semua aset dan semua manusia yang ada di galaksi ini sudah masuk ke dalam cermin langit pusaka. Ya, baiklah, terima kasih ya, jawab Lin Yue. Lalu diperlihatkan ketua sekte dari Kekaisaran Dong. Lalu ada juga ketua sekte dari Kekaisaran Obat datang. Sekte Kekaisaran Dong berterima kasih banyak kepada Tuan Penasehat. Ya, terima kasih Tuan Penasehat sudah membantu ya. Ya, sama-sama, jawab Lin Yue. Xiao Meme juga berkata, ya sama-sama, tapi ada satu orang yang ingin berjumpa denganmu. Dia bilang ada hal penting yang ingin dilaporkan padamu. Oke, siapa orang itu? Ternyata Master Zumi. Master Zumi datang menemui Lin Yue. Bagus, bagus. Tapi hanya dalam beberapa bulan kekuatanmu sudah semakin kuat dan membuat orang lain susah untuk menebak ya. Lin Yue menjawab, terima kasih Master. Master terburu-buru mencariku. Apakah ingin membahas masalah buronan yang terkurung di galaksi ini? Sudah terlambat. Dia sudah masuk ke dalam. Segel galaksi ini akan segera terbuka nanti. Master Zumi menjelaskan, takdir sudah berkata demikian. Kalau segel sudah tiada, maka sudah seharusnya mengembalikan nama galaksi ini yang sebenarnya. Ya, galaksi ini bernama Dunia Taofangi. Galaksi ini sebenarnya adalah salah satu dari 8 daerah kehampaan Tianmu. Kemudian dibagi menjadi 10 dunia Tao. Setiap dunia diurus oleh seorang ketua Tao. Rupanya dalam dunia dan galaksi ini ada ketuanya juga lagi. Terlihat di sana. Waktu itu Kaisar Hantu mengkhianati dunia Taofangi. Dia tidak hanya bekerja sama dengan Changgong, buronan galaksi, juga berencana meminjam dunia Tao lainnya, membagi wilayah dunia Taofangi. Terlihat ketua Taofangi bertempur hebat melawan Kaisar Hantu. Kaisar Hantu di sana bekerja sama dengan Changgong dan 7 kaisar terkena trik Kaisar Hantu. Saat pertarungan terakhir, dia dan Changgong berencana mengulur ketua Taofangi hingga bala bantuan datang. Demi melindungi galaksi ini, ketua Taofangi mengorbankan dirinya untuk membelah Kaisar Hantu menjadi 2. Sisi baiknya berubah menjadi Bodhisattva Siti Garba, dan sisi jahatnya menjadi Kaisar Hantu jahat. Kaisar Hantu jahat mengusir Bodhisattva Siti Garba hingga pinggiran dunia Tao. Sedangkan buronan galaksi berhasil dikurung oleh 7 kaisar dengan rantai khusus yang terbuat dari jalan langit.
Setelah itu galaksi ini pun disegel dan berubah menjadi planet kekaisaran. Bodhisattva Siti Garba sudah mati sekarang, maka tidak ada orang yang bisa membunuh buronan galaksi ini. Lin Yue menjawab, sebenarnya dengan kekuatanku sekarang juga bisa membunuhnya. Hanya saja saat kaisar hantu jahat meninggalkan dunia Taofangi, dia diam-diam memasukkan setetes darah murni ke dalam tubuhnya. Asalkan dia mati, maka setetes darah murni ini akan meledak dan berhasil membuka gerbang galaksi ini dari bagian dalam. Kagetlah Master Zumi. Kenapa kamu mengetahui hal ini? Bahkan Bodhisattva Siti Garba seharusnya juga tidak tahu jelas hal seperti ini. Lin Yue menjawab, karena aku pernah pergi ke daerah Tianmo, juga pernah berjumpa dengan kaisar hantu jahat. Lin Yue berpikir, hanya saja semua ini adalah hal yang terjadi berkali-kali selama reinkarnasiku 10.000 tahun dalam satu hari itu. Rupanya selama 10.000 tahun Lin Yue pernah di titik ini dan pernah menjalani kejadian ini juga. Lalu Master Zumi berkata, mustahil, galaksi ini sudah tersegel. Ya, galaksi ini sudah tersegel, jawab Lin Yue. Tapi formasi teleportasi kuno ini terlihat sangat aneh, bukan? Baiklah, kita jangan bahas hal ini dulu. Gerbang sepertinya akan terbuka tuh. Terlihat Changgong atau buronan galaksi itu sudah membuka gerbang di sana, gerbang ke dimensi. Setelah itu Changgong berteriak, haha, sudah 10.000 tahun, akhirnya aku bisa keluar dari sini, dari galaksi ini. Changgong berkata kepada Lin Yue, hei Lin Yue, aku akan menunggumu di daerah Tianmo. Xiao Mei dan yang lainnya terkejut. Apakah kita membiarkan dia pergi begitu saja? Iya, ini tidak adil sekali. Lin Yue pun berkata, berapa banyak orang yang mati karena dia. Tenang saja, dia tidak akan bisa pergi dari sini. Terlihat buron galaksi itu terkena serangan yang sangat dahsyat. Semua orang pun terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Buron galaksi berteriak, lepaskan aku, kaisar hantu jahat. Aku sudah melakukan semua hal yang kamu perintahkan. Terlihat kaisar hantu jahat di masa lampau. Ia berkata, bisa membuka dimensi pelindung milik 7 kaisar. Changgong, kamu sudah melakukan semua ini dengan baik ya. Sekarang dimensi pelindung sudah terbuka, kamu juga tidak ada gunanya lagi. Dan ia malah menyerang Changgong atau buronan galaksi di sana menggunakan teknik tangannya. Dan buronan galaksi tersedak. Kaisar hantu jahat, dasar brengsek, aku tidak akan mengampunimu. Kaisar hantu jahat hanya berteriak, aku adalah ketua dunia Tao Chang Yuan. Berani sekali kamu memanggil namaku ya, mati sana. Terlihat satu serangan saja dari kaisar hantu jahat membuat Changgong atau buronan galaksi meninggoy. Bahkan rohnya keluar dari mulut. Dan rohnya dari Changgong itu menghampiri Lin Yue. Lin Yue, apakah kamu sudah tahu dia berada di dalam ini sejak awal ya? Lin Yue menjawab, iya. Buronan galaksi itu berteriak, aku berhasil mencelakai Bodhisattva Siti Garba, juga berhasil menghancurkan dunia Taofangi. Meskipun di masa kejayaan kaisar, aku juga berhasil mencelakai Raja Iblis. Bahkan aku berhasil menggunakan raga cloning untuk menghancurkan cermin langit pusaka pada waktu itu. Tapi sampai akhirnya aku malah termakan jebakanmu dan mati di tangan kaisar hantu jahat. Lin Yue pun kaget. Ternyata orang yang mau pergi kaisar langit Jiu pada waktu itu juga raga cloningan darimu ya. Urutan satu peringkat hitam buronan galaksi. Dan terlihat buronan galaksi itu pun lenyap karena ia telah meninggoy. Lin Yue, aku tidak terima ini. Dan menyisahkan senjatanya, yaitu tulang Emperor Sovereign. Tulang itu berkata, kamu ingin membalaskan dendammu ini kan? Ayolah. Lin Yue pun langsung mengambil tulang Emperor Sovereign dari senjata buronan galaksi. Lin Yue berkata, baik, cepat lambat aku juga akan menghadapinya. Dan terlihat kaisar hantu di sana mengeluarkan jurusnya lagi. Berikan itu padaku. Namun Lin Yue mencegahnya dengan memakai armor kaisar. Sikapmu tidak berubah, suka merebut senjata orang lain. Kaisar hantu menjawab, ternyata armor kaisar juga berada di tanganmu ya. Ditambah dengan tulang Emperor Sovereign Changgong, aku bisa menghemat banyak waktu untuk mendapatkannya. Xiao Mei dan juga ketua Niiba ingin menyerangnya. Ayo kita bunuh pendatang asing ini semuanya, ayo serang. Tetapi terlihat kaisar hantu di sana dengan santainya berkata, sekelompok tahap Emperor King, dasar manusia lemah kalian.
dan melukai Xiaomei dan juga Niba dengan mudahnya. Dia kuat sekali. Lalu terlihat Xiao Chen dan juga Yan Kai di sana melakukan jurusnya, tebasan kekuatan Reiki, energi pedang petir. Namun tidak ada satupun serangan yang melukai Kaisar Hantu jahat. Dunia Tao Fangi benar-benar sudah merosot. Kagetlah Yan Kai dan juga Xiao Chen. Apa? Sama sekali seranganku tidak ada efeknya. Terlihat Kaisar Hantu memunculkan tombaknya di sana. Lin Yue pun berkata pada bulu hitam, "Hei Yu, kamu meremehkan lawanmu yang sebelumnya bukan? Bagaimana dengan yang ini?" Bulu itu menjawab, "Sialan, tahap maha kuasa ini. Kamu ingin mati ya? Mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan si bodoh tahap Emperor Sovereign yang tadi itu, buronan galaksi." Lin Yue menjawab, "Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan dan rupanya." Kaisar Hantu pun menyerang Lin Yue secara mendadak. Lin Yue di sana hanya terdiam dan berkata, "Kamu ingin membunuhku? Tidak akan semudah itu." Terlihat Lin Yue memblokir serangannya juga, dan ledakan besar terjadi di sana hingga Lin Yue terpental ke belakang. Lin Yue berpikir kultivasinya berbeda 2 tahap dariku. Dia benar-benar cukup kuat. Kaisar Hantu berkata, "Tak kusangka roda kehidupan Kaisar dan beberapa senjata Kaisar lainnya semuanya berada di tanganmu ya." Dan terlihat Niba dan juga Xiaomei terkejut. "Tak kusangka Kaisar Hantu jahat begitu kuat. Dia hanyalah Kaisar Hantu kuno masa akhir, tetapi sudah begitu kuat. Lalu seberapa kuatnya kejayaan masa kekaisaran sebelumnya?" Lin Yue menjawab, "Sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Dia hanyalah raga kloningan dari Kaisar Hantu jahat saja." Kagetlah semua orang. Apa? Yang ada di depan kita ini sudah terlalu kuat, tetapi dia hanyalah raga kloningan dari Kaisar Hantu jahat sekarang. Raga kloningan. Lalu Kaisar Hantu berkata kepada Lin Yue, "Cepatlah serahkan semua senjata Kaisar dan tulang Emperor Sovereign. Maka aku tidak akan menyiksa kalian semua." Lin Yue menjawab, "Senjata Kaisar yang baru aku kumpulkan pasti akan merasa tidak senang kalau aku mati di tanganmu. Apalagi teman baikmu itu, Kaisar Iblis. Dia pasti tidak senang senjata terakhirnya diserahkan padamu." Kaisar Hantu berkata lagi, "Ya, kau sebagai juniorku, kamu tidak berhak menilai master 10.000 tahun yang lalu sepertiku." Lin Yue menjawab, "Saat kamu dan Kaisar Iblis adalah teman baik dulu, dia memberitahumu rahasia cermin langit pusaka, tapi kamu malah mengkhianatinya, juga memancing 7 kaisar untuk mengepungnya dan meminjam kesempatan ini untuk menguasai dunia Tao Fangi. Kesalah Kaisar Hantu, kamu sudah tahu terlalu banyak, harus mati." Lin Yue pun hanya terdiam. Setelah Kaisar Iblis mati, kamu mengajak dunia Tao Biluo dari 9 dunia Tao untuk membagi dunia Tao Fangi. Tapi akhirnya kamu malah mendapatkan bagian yang kecil, bukan? Terlihat jurus kuat milik Kaisar Hantu. Namun Lin Yue bisa menepisnya memakai lonceng Garuda di sana. Namun sayangnya Lin Yue bucat-bucat juga. "Kamu benar-benar kuat sekali. Sayangnya masih kurang." Lalu Kaisar Hantu pun berkata, "Kamu memang cukup kuat ya. Seorang tahap Emperor King malah bisa menahan 2 seranganku. Tetapi apakah kamu bisa menahan seranganku yang ketiga ini?" Terlihat serangan ketiga ini super kuat. Terdapat 3 bola api besar ke arah Lin Yue. Namun Lin Yue memakai hukum jalan langit. Kagetlah Kaisar Hantu. "Tak kusangka kamu juga menguasai hukum jalan langit yang didalami oleh Changgong selama 10.000 tahun dia hidup." Lin Yue mengerahkan hukum jalan langit dan menghalau jurus dari Kaisar Hantu hingga terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Bahkan Niba dan juga Xiaomei tidak berani mendekat. Lin Yue berbicara kepada mereka semua, "Semuanya cepat, masuklah ke dalam cermin langit pusaka." Terlihat mereka semua masuk ke dalam cermin langit pusaka. Ada Xiaomei, Xiao Chen, dan juga Master Zumi. Lin Yue yang melihat hal itu pun ia ingin kabur karena teman-temannya sudah masuk ke cermin langit pusaka. Kaisar Hantu tidak mengizinkannya. "Kamu tidak mungkin bisa kabur dari sini." Lin Yue melihat ke kiri ke kanan. "Aku harus mencari sebuah formasi teleportasi kuno untuk bisa kabur." Tetapi Kaisar Hantu mengejarnya terus. "Setelah kamu mencapai tahap Emperor Sovereign, mungkin kamu baru bisa mengeluarkan kekuatan senjata Kaisar. Tapi kamu sudah tidak akan ada kesempatan itu lagi sekarang. Kamu mati." Lin Yue berbalik badan dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencobanya? Cobalah." Terlihat kekuatan ketua Kaisar Hantu di sana dengan kekuatan penuhnya. Lin Yue yang melihat hal itu pun kaget. Tapi ia melihat sesuatu hal. Dia itu kan. Terlihat sosok wanita di depan mata Lin Yue. Lin Yue berteriak, "Wanita yang sempurna, kenapa dia bisa muncul di sini?" Terlihat Kaisar Hantu pun terkejut.
Kenapa ini? Jurusku kok berhenti? Terlihat wanita itu memberhentikan jurus dari Kaisar Hantu dengan mudahnya. Bahkan wanita itu tidak mengeluarkan jurus apapun. Lin Yue pun berkata pada wanita itu, Kamu... Wanita itu menjawab, ya kamu masih ingat denganku bukan? Lin Yue berkata, ya kurasa siapapun yang pernah melihatmu pasti tidak akan pernah melupakanmu. Wanita itu berkata bahwa ia selama ini menunggu Lin Yue. Aku selalu menunggumu. Lin Yue pun bertanya, kamu siapa sebenarnya? Siapa kamu? Wanita itu langsung mendekati Lin Yue dan menoel hidungnya. Kamu benar-benar anak yang penasaran ya. Aku tahu masalah kamu reinkarnasi selama 10.000 tahun dalam satu hari yang sama. Lin Yue terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia ini? Wanita itu pun bertanya, apakah kamu masih heran? Kenapa kamu selalu kembali ke tempat yang sama dan tetap tidak bisa menemukanku? Ya, apakah kamu ingin memberitahu kebenaran ini sekarang? Jawab Lin Yue. Rupanya wanita ini adalah wanita yang Lin Yue cari-cari selama ini. Selama 10.000 tahunnya reinkarnasi, baru ketemu sekali dengan wanita ini. Dan pada saat Lin Yue bertemu Bodhisattva Siti Garba, Lin Yue ingin Bodhisattva Siti Garba mencari wanita ini. Namun Bodhisattva Siti Garba ilmunya masih di bawah cewek ini. Bahkan dia sampai bucat-bucat karena dia mencari cewek ini. Cewek itu berkata lagi, jika aku tidak berinkarnasi dari yang sama denganmu, apakah kamu akan melupakanku seperti wanita lainnya? Lin Yue menjawab, iya benar. Wanita itu langsung mengelus wajah Lin Yue. Aku sudah menebak kamu akan menjawab seperti ini. Jadi aku tidak akan memberitahu rahasia ini padamu. Dengan demikian kamu akan selalu penasaran pada aku. Ya, dengan hal ini akan berubah menjadi semakin menarik. Baiklah, aku akan memberitahu setelah kamu sampai di jembatan Deng Tian dan tiba di daerah Tianmo ya. Kamu tidak hanya akan mengetahui siapa aku, juga akan tahu kenapa kamu bisa terkurung selama 10.000 tahun di dunia ini. Dan kenapa setiap kali kamu bangun, kamar kecilmu pasti akan mengalami perubahan. Wanita itu pun mendekati Lin Yue lagi. Tapi kamu jangan membuatku menunggu terlalu lama ya. Dan wanita itu berbalik badan. Bukan hanya aku nanti yang akan menunggumu, ada banyak orang yang menunggumu juga. Terlihat wanita itu mengeluarkan tekniknya dan ingin beradu dengan teknik Kaisar Hantu. Terlihat Kaisar Hantu tidak bisa melawannya. Wanita itu terlalu kuat. Raga bayangan Kaisar Hantu pun sampai lenyap dengan satu serangan dari wanita itu. Wanita itu hanya berkata, sampai jumpa ya. Dan ia lenyap dan menghilang pergi begitu saja. Lin Yue yang sudah melihatnya pun senang. Daerah di atas Tianmo, Kaisar kecapi kuno dan Kaisar hantu jahat ingin pergi ke tempat itu juga. Aku memang ingin pergi ke sana. Diperlihatkan di jurang dalam dunia Tao Changyuan, terlihat gelap gulita. Di sana terdapat Kaisar hantu sedang bertapa. Kaisar hantu itu membuka matanya. Berani sekali kalian menghancurkan raga kloninganku. Dan ia pun mengutus tekniknya. Sekarang serang cari mereka. Terlihat Lin Yue di sana sudah mengalahkan raga kloningan dari Kaisar Hantu. Lin Yue berkata kepada cermin langit pusaka, "Hei Zhou Meme, ayo keluar." Dan terlihat Zhou Meme pun keluar. Ia berkata, "Kamu sudah berhasil ya mengusir raga kloningan Raja Hantu itu?" "Ya, bukan aku sih," jawab Lin Yue, "tetapi aku tidak bisa menjelaskannya sekarang." Zhou Meme juga bertanya, "Apakah tempat ini yang berada di belakang gerbang itu ya? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan?" Lin Yue menjawab, "Iya, kita berada di daerah wilayah umum perbatasan 9 dunia Tao, galaksi Tianmo namanya. Kaisar hantu jahat sang pengkhianat ini sudah menjadi penguasa dunia Tao Changyuan sekarang. Dan gerbang galaksi sudah hancur. Selanjutnya kita hanya bisa masuk ke galaksi Tianmo." Zhou Meme pun berteriak, "Kaisar hantu jahat begitu kuat ya? Apakah dunia Tao Fangi akan selamatkah kali ini?" Lin Yue menjawab lagi, "Aku tidak hanya akan melindungi dunia Tao Fangi, juga akan melindungi senjata kaisar. Aku juga akan mencari kesempatan untuk membunuh kaisar hantu jahat itu. Dunia Tao Biluo juga jangan harap bisa mendapatkan keuntungannya sendiri." Mendengar hal itu, Zhou Meme pun sangat senang. "Lin Yue, sudah semakin hebat ya kamu." Lalu terlihat Lin Yue dan juga Zhou Meme pun terbang. Lin Yue berkata, "Selain dunia Tao Fangi yang tersegel, daerah Tianmo memiliki 9 dunia Tao sekarang. Kita boleh pergi kemana saja selain dunia Tao Changyuan yang dikuasai oleh kaisar hantu jahat." Zhou Meme bertanya, "Jadi kita akan pergi kemana kalau begitu sekarang?" Namun Lin Yue melihat ke suatu arah. "Cepat sekali ya, dia sudah datang." Zhou Meme bertanya, "Siapa yang datang? Kaisar hantu jahat ya?" "Ya benar, tetapi bukan raga aslinya kok. Dia sudah mendeteksi dari teknik karma. Kamu ambil cermin langit pusaka ya, kita bisa jalan."
Zhou berkata, aku tidak akan meninggalkanmu Lin Yue. Kalau kamu mati, aku juga tidak akan hidup sendirian. Lin Yue pun memaksanya. Cepatlah, cepat lari. Aku tidak akan mati semudah itu, sambil memberikan cermin langit pusaka pada Zhou Mei. Pada akhirnya Zhou Mei pun pergi. Lin Yue, kamu harus bertahan hidup ya. Ingatlah itu. Lalu Lin Yue ditinggal sendiri. Hei, Zhou Mei sudah pergi jauh. Seharusnya dia akan segera tiba. Dan terlihat Lin Yue pun diserang oleh sesuatu hal di sana, membuat Lin Yue terpental. Dan Lin Yue memanggil buluh itu. Buluh itu berkata, ya ampun, tahap pengakuan Tao juga bisa mengendalikan hukum karma. Tak kusangka kamu menyinggung ketua Tao seperti ini ya. Kamu semakin lama semakin berani saja. Lin Yue menjawab, jangan banyak basa-basi lagi. Pinjamkan kekuatanmu padaku. Lari dari sini cepatnya. Namun Kaisar Hantu keburu datang. Kaisar Hantu pun berkata, ketemu, kamu bersiaplah untuk mati sana. Dan serangan kedua diluncurkan oleh Kaisar Hantu. Terlihat Lin Yue memakai teknik perpindahan dimensi, dan ia langsung berpindah ke dimensi lain. Lin Yue berpikir, jarak teleportasi masih kurang jauh. Kaisar Hantu jahat masih bisa merasakan keberadaanku. Ia masih bisa mengejarku. Aku akan mati karena kehabisan tenaga. Kalau terus seperti ini, sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan darah Emperor Sovereign. Lin Yue pun mengeluarkan darah Emperor Sovereign untuk membuatnya sampai ke tujuan lebih cepat. Lalu diperlihatkan Lin Yue sudah sampai ke suatu tempat. Akhirnya aku berada di pinggir dunia Tao Changling. Terlihat serangan dari Kaisar Hantu masih mengikuti Lin Yue. Kaisar Hantu pun berpikir, tak kusangka dia bisa masuk ke dunia Tao Changling ya. Kalau aku mendadak masuk juga, mungkin akan menimbulkan konflik dengan ketua Tao Changling. Aku harus mengumumkan surat buronan kepada seluruh dunia Tao. Bagi siapa yang menangkap Lin Yue, maka aku akan memberikannya pendalaman niat Tao 1 tahun. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton part dari 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka komik. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.